Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan membahas masalah riba dan bunga bank ya. Pengertian riba dan bunga ya. Riba secara bahasa adalah ziyadah atau tambahannya. Sedangkan menurut istilah riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman ya, tanpa mempertimbangkan memanfaatkan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Jenis-jenis riba. Riba nasiah atau riba zaman jahiliyah ya. Itu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangi. Dari orang yang berhutang ya. Sebagai imbalan pembayaran atau penundaan pembayaran utangnya. Tambahan yang terkait dengan waktu. Riba fadil. Jual beli emas, perak, atau jual beli bahan makanan dengan bahan makanan yang sejenis. Dengan adanya tambahan atau dapat diartikan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, di mana terjadi riba. Jika sesuatunya itu tertentu, ya, ada tambahannya. Riba qarar, segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang saja, atau sekaligus kepada pihak yang berhutang. Dibayar, transaksi barang ribawi secara cash, baik dengan barang yang sejenis atau tidak sejenis, yang terdapat motif penundaan serah terima dari majelis akad atau sebelum akad luzum. Atau dengan kata lain, akad sudah final, sudah lazim, namun belum ada serah terima barang ya. Mustahil ada referensi ya. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Muhammad Abu Zahra dalam Buhus fi Riba. 3 Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. 4 Wahba Al-Zuhairi dalam Fikih Al-Islami wa Alilatuhu dan Majlis Tajih Muhammadiyah. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 ya, tentang bunga. MUI memutuskan bahwa kedua buku bunga ya, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasiah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang tersebut termasuk salah satu bentuk riba. Dan riba itu haram hukumnya ya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu. Kemudian bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk wilayah yang sudah ada kantor dengan lembaga keuangan syariah dan mulai dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang berdasarkan pada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor dengan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip daulat atau kehajatan. Baik mau lembaga syariah atau non syariah, semuanya sebut tidak boleh ada bunga ya. Tidak boleh cuma bunga, itu riba. Riba itu haram. Muhammad Abu Zahra dalam Buhus fi Riba. Wa riba al-Quran huwa riba alladhi tasiru alaihi al-musarif wa yata'amilu bihi an-nas wa huwa haramun bila syak. Buhutu fi riba. Riba yang dimaksud dalam Al-Quran adalah riba tambahan atau bunga ya, yang dipraktekkan oleh bank dan masyarakat. Dan itu hukumnya haram tanpa keraguan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' ya. Ini panjangnya. Baca terjemahannya saja.
An-Nawawi berkata, Mawardi berkata, sahabat-sahabat kami ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh Al-Quran. Ada dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal, global ya, yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan atau bayan terhadap keuniversal Al-Quran ya, baik riba nakad maupun riba nasiah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam Al-Quran sesungguhnya hanya mencakup riba nasiah yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta piutang disebabkan penambahan masa pelunasan. Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti ini dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud Allah SWT. Janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Kemudian sudah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang, maka terdapat untuk riba yang daripada Al-Quran. Tidak boleh bertambah-tambah terusnya. Wa bazuhi dalam al-fikr al-islami wa aliyatuhu. Bunga bank adalah haram. Haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasiah. Baik bunga tersebut rendah maupun berganda. Nah, itu karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang pinjaman dan menerima utang, pembayaran utang. Bahaya atau mudarat riba terwujud sempurna terdapat secara penuh dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram sebagaimana riba ya. Dosa karena bertransaksi bunga sama dengan dosa riba. Alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'in tum ya. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, walakum ru'usu a'malikum. La tadrimuna wa la tudlamun. Maka bagimu pokok hartamu itu ya. Jika kamu bertaubat, jika kamu tidak mau, yaitu meninggalkan perang kepada Allah dan Rasulnya. 5. Majelis Tajim Muhammadiyah. Majelis Tajim Muhammadiyah di Sidoarjo, Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabah, demikian pula sebaliknya adalah termasuk subhat atau mutasyabihat. Artinya tidak jelas ya kehalalannya. Halal. Haraman kata Majelis Haji ini ya. Kalau tidak jelas halal, tidak boleh dimakan ya. Dari Al-Quran hadisnya Al-Rum 39. Dan satu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu adalah yang membuat memberi zakat adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi riba tidak bermanfaat apa-apa ya pada Allah. Sedangkan zakat adalah bertambah pahala, melipat gandakan pahala. Di sini zakat adalah lawannya riba. Riba adalah lawan zakat. Al-Imran 30. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan wa dha'afan. Wattaqullah la'allakum tuflihun ya. Orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan. Al-Baqarah 25-26. Alladzina yaquluna riba la ta'kuluna la yaqumuna illa yaqumu alladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan mengambil harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan ya, antara tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama riba.
Innamal bai'u mislu riba, kata mereka ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu itu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengambil riba atau makan riba, maka orang itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ad-dunam yamakullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asam. Ya. Al-Baqarah 28-29. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba yang berdengut di kaum orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya, kita beriman kepada Allah, tinggalkan riba itu. Ya. Jangan diteruskan. Fa illam taf'alu fa'danu biharbil minallah wa rasul. Nah, jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Fa'danu biharbillahi wa rasul. Wa in tubtum, jika engkau bertobat dari pengambilan riba itu, falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna wa la tuzlamu wa la tadlimu. Maka bagimu pokok hartamu itu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya. Sebaiknya orang yang terlanjur bekerja di sektor riba, kita kena berhenti ya. Ini bahaya nih, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pada mengertilah pada muslimnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Jabir bin Abdullah. Lu'inallahu akal riba wa muwakilihi wa syahidihi wa katibihi. Allah mengutuk orang yang mengambil riba ya. Orang yang berpinjaman ya. Allah mengutuk orang yang mengambil riba, yang berpinjaman. Akal atau memakan betul ya. Memakan riba. Orang yang berikan riba, orang yang hutang, dan orang yang menjadi saksinya, ada orang yang mencatatnya. Jadi siapa yang berpinjaman dan meminjam, yang menjadi saksi dan yang mencatat, semuanya terkena ya. Semuanya dikutuk oleh Allah. Kita tidak mau dikutuk oleh Allah ya. Jadi perlu sini adalah sepakat bahwa hukum bunga bank haram, tapi pendapat pengecualian itu ketika dalam hal lain yang bersifat darurat dan mengharuskan menggunakan transaksi muamalah yang di dalamnya mengandung bunga bank ya. Jadi, sampai sekarang ini masih darurat ya, darurat terus. Dalam kaidah fikih juga diterangkan tentang kebolehan melakukan hal yang dilarang jika terdapat keadaan darurat. Di antaranya adalah daruratu hal mahdurat. Keadaan darurat itu menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang ya. Tapi tidak boleh darurat terus ya. Al-hajatu tanazzalu manzilatu dururah amatun atau khosah. Kebutuhan itu dapat menempati kedudukan darurat, baik secara umum maupun khususnya. Kalau terus, orang butuh terus ya, terus karena yang belum riba belum ada ya. Jadi ini perlu dipikirkan oleh para umat Islam ya. Bagaimana cara menghindari riba ya. Cara menghindari riba bagaimana caranya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.